Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Nawaqidul Islam, 10 pembatal keislaman yang harus dijauhi, karya Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita akan masuk pada pembatal keislaman yang kelima, yang wajib dijauhi oleh setiap muslim dan muslimah. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, al-khamisu man abghada syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara. Yang kelima adalah orang yang membenci satu ajaran yang dibawa oleh Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada akhirnya dia lakukan, dia amalkan, maka hukumnya kufur. Jadi ini jamaah sekalian, yang kelima, yaitu membenci satu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mungkin dia akan amalkan. Kalau dia benci, maka orangnya menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq hafidhahullah ta'ala mengatakan dalam syarah beliau, wa hadza fil haqiqah darbun minan nifaq. Sesungguhnya membenci ajaran Islam adalah satu bentuk kemunafikan. Jadi jamaah sekalian, ini sangat berbahaya yang harus dijauhi setiap muslim dan muslimah. Tidak boleh ada kebencian tentang ajaran Islam yang indah ini. Mungkin sebagian umat Islam melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, tapi itu sama sekali tidak mewakili agama Islam. Sebab agama Islam agama yang telah sempurna, agama kasih sayang, agama yang mudah. Tidak boleh ada kebencian di dalamnya. Tidak boleh ada orang yang membenci syariat Islam. Kalau dia membenci, ini satu bentuk dari kemunafikan. Makanya jamaah sekalian, Al-Allamah Shalih bin Fauzan hafidhahullah ta'ala menyebutkan ciri kaum munafikin. Beliau mengatakan, fa innahum yuhibbunal batil wa yakrahunal haqqa, yuhibbunal kuffar wa yabghidunal mu'minin. Mereka itu mencintai, mendukung, mereka itu mencintai, mendukung kebatilan, kesesatan, tetapi membenci, menghalang-halangi kebenaran. Itu ciri kaum munafikin.
munafik akbar, munafik besar, munafik keyakinan yang menyebabkan pelakunya bukan lagi sebagai orang yang beriman, mencintai, mendukung kebatilan, kesesatan, dan membenci, menghalangi kebenaran. Yuhibbunal kuffar wa yabghidunal mu'minin. Mereka mencintai, mendukung orang-orang kafir, sebaliknya membenci, memusuhi, menghalang-halangi orang-orang yang beriman. Jadi ini kata Syekh, ciri kaum munafikin. Walaupun dia amalkan ajaran Islam, berarti dia menyembunyikan kekufuran, karena mereka mendukung, mencintai yang namanya kebatilan, sedangkan membenci dan menghalangi kebenaran, mendukung dan mencintai orang-orang kufur kepada Allah, tapi membenci, menghalang-halangi orang-orang yang beriman. Ini sifat kaum munafikin yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an, bahwa tempat mereka adalah neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar, kata Allah. Sesungguhnya kaum munafikin akan menempati lapisan neraka yang paling bawah. Walan tajidalahum nasira, kata Allah. Engkau tidak akan dapati satupun orang yang mampu menolong mereka. Jadi ini ciri kaum munafikin, membenci ajaran Islam. Dan jamaah sekalian, yang membenci ajaran Islam itu ada dua kelompok. Yang pertama, memang dia orang yang kufur kepada Allah. Dalilnya mana? Di antara dalilnya adalah surah Al-Maidah di ayat yang ke-104. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul. Jika dikatakan kepada mereka, ikutilah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, demikian pula ikutilah Ar-Rasul. Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Maka mereka akan menjawab, cukuplah ajaran yang telah kami dapatkan dari nenek moyang kami. Jadi ini alasan orang-orang yang kufur kepada Allah, ketika diajak kepada Al-Quran yang Allah turunkan dan diajak kepada sunnah, mereka mengatakan, cukup ajaran yang sudah kami terima dari nenek moyang. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka tetap mengikuti ajaran nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka tidak punya ilmu sedikit pun juga dan tidak berada di atas petunjuk? Ini dalil bahwa yang membenci ajaran Islam adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua yang kita sebutkan, yang membenci ajaran Islam adalah kaum munafiqin. Dalilnya adalah firman Allah di surah An-Nisa di ayat yang ke-61, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Jika dikatakan kepada mereka, ikutilah Al-Quran yang Allah turunkan, demikian pula ikutilah sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata Allah? Engkau akan melihat kaum munafikin benar-benar berpaling darimu. Jadi ini dua kelompok yang harus diwaspadai. Dan membenci ajaran Islam merupakan pembatal keimanan, penghapus amal-amal saleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Muhammad, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum.
mereka berhak untuk mendapatkan azab karena mereka membenci ajaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka Allah pun menghapuskan amalan-amalan mereka. Jadi jamaah sekalian, membenci ajaran Islam itu merupakan penghapus amal soleh, dan itu sifat orang-orang kafir. Demikian pula sifat kaum munafikin. Adapun sifatnya orang-orang yang beriman, kebalikannya. Mereka mencintai ajaran Islam, segera untuk mengikutinya, segera untuk menerimanya. Di antaranya Allah sebutkan sifat mereka dalam surah An-Nur di ayat yang ke-51, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Hanyalah jawaban orang-orang yang beriman ketika mereka dipanggil, diajak, diseru kepada Allah dan Rasulnya, agar supaya Rasul tersebut memberikan hukum di antara mereka, menetapkan ajaran, menetapkan perintah, menetapkan larangan. Maka apa jawaban orang-orang yang beriman? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami siap laksanakan. Wa ulaika humul muflihun, kata Allah. Mereka inilah orang-orang yang pasti beruntung. Jadi jamaah sekalian, ketika kita diajak untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada ajaran Rasulullah SAW, maka katakanlah, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami siap melaksanakan. Itu orang yang beruntung. Jangan seperti jawaban sebagian orang. Kami dengar, tapi kami pikir-pikir dulu. Atau kami lihat sikon, situasi kondisi dulu. Sesuai tidak dengan ajaran masyarakat, sesuai tidak dengan budaya lokal. Kalau sesuai, ayo kita amalkan. Tapi kalau bertentangan dengan kearifan lokal, tunggu dulu. Nanti kita dibully, nanti kita dicela. Ini bukan jawaban orang yang beriman. Jamaah sekalian, pada hari kiamat nanti Allah akan bertanya kepada manusia, bagaimana mereka menerima ajaran para rasul. Jadi itu saja yang ditanyakan, bukan bagaimana sikap mereka kepada kebanyakan orang, bukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma yunadihim fayaqul mada ajabtumul mursalin. Pada hari itu kata Allah memanggil mereka dan bertanya kepada mereka, apa yang telah kalian ikuti dari ajaran para rasul. Jadi Allah tidak katakan, sudahkah kamu mengikuti kearifan lokal, atau sudahkah kamu mengikuti budaya masyarakatmu? Bukan itu. Tapi Allah akan bertanya, apa sikapmu dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, budaya masyarakat jika tidak bertentangan dengan ajaran Ar-Rasul, maka tidak mengapa kita amalkan. Karena para ulama mengatakan dalam satu kaidah, al-adatu muhakkamatun. Adat istiadat itu bisa menjadi hukum. Kapan itu? Syaratnya ketika dia tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bertentangan, tidak boleh kita lakukan, tidak boleh kita ikuti, tidak boleh kita amalkan. Karena yang Allah akan tanya pada hari kiamat, apa yang kalian ikuti dari ajaran para rasul. Tadi itu jamaah sekalian, ada sebagian orang yang meremehkan sunnah. Dia katakan, kan itu sunnah. Jadi kalau sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Jamaah sekalian, sunnah itu
Kalau yang dia maksud seperti itu definisinya, maka dia rugi kalau berprinsip seperti itu. Kenapa? Sebab dalam hadits Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan pada hari kiamat nanti amalan-amalan seorang hamba akan diperiksa. Jika ada kekurangan dari yang wajibnya, maka Allah berfirman kepada para malaikat, "Unduru hal li abdi min tatawwu'in." Allah mengatakan kepada para malaikatnya, coba kamu periksa apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah. Perhatikan jemaah sekalian. Jadi nanti ada orang yang diperiksa, ada kekurangan pada amalan wajibnya. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk memeriksa amalan sunnahnya. Kemudian apa kata Allah? Fa'akmilu lahu ma naqasa min fardhatihi. Kemudian sempurnakan, tutup yang kurang dari amalan wajibnya dengan amalan sunnahnya. Jadi kalau orang berprinsip itu sunnah dengan definisi dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, kemudian dienteng-entengkan, maka orang ini rugi. Tapi ada sunnah yang dia singgung, katanya ustadz sunnah atau kajian sunnah, maka jamaah sekalian, kalau itu yang dia maksud, maka sunnah yang dimaksud di situ kata para ulama adalah akidah dan amalan yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah dalam hadits Al-Irbad bin Sariyah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya, Nabi kita mengabarkan, innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang hidup sepeninggalku, kata Nabi, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Jadi siapa yang hidup setelah Nabi Muhammad, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Dan itu fakta, itu sudah terjadi. Apa pesannya Nabi jamaah sekalian dalam hadis ini? Fa'alaikum bisunnati, wajib kalian berada di atas sunnahku. Jadi ini sunnah bukan dikerjakan tidak berdosa, tidak. Nabi katakan siapa yang hidup sepeninggalku, dia akan mendapatkan melihat perselisihan yang sangat banyak. Bagaimana solusinya supaya tidak sesat? Wajib kalian berada di atas sunnahku. Kemudian di hadis yang sama, Nabi katakan, tamassaku biha, berpegang teguhlah kamu dengannya. Wa addu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian, gigi yang paling kuat dalam menggigit. Jadi jamaah sekalian, apa makna sunnah di sini? Maka na'alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min akidatin atau amalin, yaitu semua yang Nabi Muhammad berada di atasnya berupa akidah maupun amalan. Siapa yang tidak mengikutinya tersesat. Jadi kalau itu yang dimaksud dengan sunnah, maka wajib mengikuti sunnah tersebut. Itulah yang dimaksud dengan ulama sunnah, kajian sunnah atau ustadz sunnah. Maksudnya orang-orang yang menyeru kepada sunnah, kepada akidah, kepada amalan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, jadi itu jawabannya. Baik, kemudian jemaah sekalian, ada kebencian yang sifatnya tabiat. Kalau dia benci karena tabiat, maka tidak membatalkan Islam. Di antara dalilnya dari firman Allah di surah Al-Baqarah di ayat yang ke-216, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian berperang, berjihad. Tapi berperang itu dibenci oleh kalian. Ini ayat
turun untuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, ditetapkan, diwajibkan atas kalian berjihad, berperang, tapi itu dibenci oleh kalian. Maksudnya di sini kata para ulama, kebencian yang sifatnya tabiat. Kenapa? Sebab berperang itu harus berkorban jiwa, harus berkorban harta. Makanya manusia secara fitrah, secara tabiat tidak menyukai itu. Kalau ada satu kampung, satu daerah yang suka perang, berarti dia sudah keluar dari tabiat. Kalau ada satu kampung suka busur-busur, itu keluar dari tabiat. Tabiatnya manusia tidak suka berperang. Kenapa? Karena bisa mengorbankan jiwa dan harta. Demikian pula jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kalian itu benar-benar sangat mencintai harta, sangat mencintai duit. Maksudnya apa kata para ulama di tafsir? Kalian semangat mengumpulkan tapi susah menginfakkan. Itu makna firman Allah. Kalian sangat cinta kepada uang. Gampang dikumpulkan, semangat dikumpulkan, susah diinfakkan. Itu tabiat. Namun jemaah sekalian, orang yang beriman akan melawan rasa benci ini. Makanya dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Huffatil jannatu bil makari, huffatil jannatu bil makari, wa huffatin nar bisyahwat." Surga itu ditutupi dengan hal-hal yang dibenci jiwa. Harus sholat, harus bersedekah, harus berpuasa, harus zakat, harus melakukan kebaikan, menjauhi larangan Allah. Itu berat bagi jiwa. Tapi itulah yang menutupi surga. Kalau seseorang berhasil membukanya, maka ia akan memasukinya. Tapi kata Nabi, wa huffatun nar bisyahwat. Sedangkan neraka itu ditutupi dengan sesuatu yang disukai oleh jiwa. Wanita, harta, dunia, minuman, dan lain-lain. Larangan-larangan yang sesuai dengan hawa nafsu. Tapi kalau kalian buka itu, maka kalian akan memasukinya. Jadi, ini tabiat, tidak masalah. Yang jadi masalah itu jamaah sekalian, membenci syariat secara agama, karena agama. Dia memang benci syariat Islam. Itu yang membatalkan. Ini yang kelima jamaah sekalian. Kemudian yang keenam, kita ambil satu lagi. Qala Syekh rahimahullah as-sadisu, berkata penulis rahimahullah yang keenam, man istahza'a bi syai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam aw thawabillah aw iqabihi kafar. Siapa yang menghina, mengolok-olok, merendahkan satu ajaran ar-Rasul, atau dia menghina, mengolok-olok, merendahkan pahala dari Allah, atau dia menghina, mengolok-olok, merendahkan hukuman Allah, maka kafar. Hukum orang ini kufur. Sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat yang ke-65 dan 66. Qul abillahi wa ayatuhu wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada rasulnya kalian menghina, kalian mengolok-olok, kalian merendahkan, kalian jadikan bahan stand up komedi, kalian jadikan bahan lelucon untuk mendapatkan dunia. Maka kata Allah, la ta'tadiru, tidak usah kalian cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah sebelumnya beriman. Surah Taubah ayat yang ke-65 dan 66. Ini jamaah sekalian, pembatal keislaman yang ke-6 yang wajib dijauhi oleh setiap muslim dan muslimah. Menghina, mengolok-olok, merendahkan, menjadikan bahan lelucon ajaran Allah, ajaran Rasulnya, pahala, surga, demikian pula azab, neraka.
dia hina. Ini membatalkan Islam. Jamaah sekalian, ini ada kisahnya. Jadi di perang Tabuk ada seseorang di satu majelis, apa yang dia bilang? Ma ra'aina mithla qurra'ina. Kita itu belum pernah melihat seperti ahli-ahli Al-Quran kita. Maksudnya yang dia singgung, yang dia sindir Nabi Muhammad dan para sahabat. Apa maksudnya? Kata orang ini, haula'i arghabu butunan wala agdabu alsinan wala ajbanu indal liqa. Mereka itu, maksudnya Muhammad dan para sahabatnya, paling rakus perutnya, paling dusta lisannya, dan paling penakut ketika bertemu musuh. Subhanallah. Ya mas sekalian, penghinaan besar. Agama ini dibangun di atas pengagungan, bukan penghinaan. Allah kita agungkan, Rasulnya kita agungkan, ayat-ayatnya ajaran Islam kita agungkan, kita hormati. Itu tanda ketakwaan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-32, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang menghormati, yang mengagungkan ajaran Allah, syariat Islam, maka kata Allah, itu tanda ketakwaan hati. Jadi ketika orang menghina syariat Islam, maka itu tanda hancurnya hati. Nah, orang ini bilang, ada sahabat yang dengar. Kata sahabat, kadabta walakinnaka munafik. Kamu bohong. Nabi dan para sahabat tidak seperti itu. Akan tetapi kamu ini orang munafik. Kemudian jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat di surah Taubah 65 ayat 65 dan 66. Wala in sa'altahum wa yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jika kamu tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, kenapa sampai mereka tega bilang seperti itu? Mereka akan menjawab, sesungguhnya kami ini tidak bermaksud bilang begitu. Wa nal'ab, dan kami cuma bercanda ya Rasulullah. Jadi perhatikan jemaah sekalian. Dia bilang Nabi Muhammad dan para sahabat itu rakus, paling penakut, dan paling dusta lisannya. Kalau ditanya kenapa sampai tega bilang begitu? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kata Allah, mereka pasti jawab, kami tidak bermaksud seperti itu ya Rasulullah, dan kami cuma bercanda, kami cuma main-main. Tidak ada jamaah sekalian permainan dalam penghinaan agama Allah. Kul, katakan wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka, fil amr wajib abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada Rasulnya kalian itu menghina, kalian mengolok-olok? Harusnya kita agungkan Allah, kita agungkan ayat-ayatnya, kita agungkan Rasulnya. Kemudian kata Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian cari-cari alasan, sungguh kalian telah kafir setelah sebelumnya beriman. Perhatikan jemaah sekalian, para ulama mengatakan ayat ini mungkin tadinya dia beriman, setelah dia menghina syariat dia menjadi murtad, atau mungkin dia munafik, menyembunyikan kekufuran sehingga dia menampakkan di saat itu. Jadi ternyata jemaah sekalian, ada satu kata atau dua atau tiga yang bisa menghancurkan agama seseorang. Makanya jemaah sekalian, dalam hadits riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannama. Sesungguhnya ada orang yang mengucapkan satu kata yang menyebabkan datangnya murka Allah yang tidak dia sangka-sangka, maka kata itu bisa menjadi sebab dia pun diseret ke dalam neraka jahanam. Jadi ini jamaah sekalian, pembatal keislaman yang keenam yang harus dijauhi setiap muslim dan muslimah. Tidak boleh menghina, tidak boleh mengolok-olok merendahkan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya, atau menjadikannya bahan lawak, bahan komedi, stand up komedi, atau lelucon.
supaya orang terhibur. Tidak, jamaah sekalian. Kalau kita mau bercanda, urusan dunia saja, kebiasaan, jangan masuk-masukkan agama. Kenapa? Karena itu merupakan sebab seseorang murtad. Karena agama ini dibangun di atas cinta dan pengagungan, sedangkan lawan dari cinta dan pengagungan adalah benci dan penghinaan. Baik, mungkin saya yang bisa kita ambil secara ringkas dua pembatal keislaman pada malam hari ini, yang kelima dan keenam. Insyaallah kita lanjutkan di yang ketujuh di pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Barangkali yang perlu dipertanyakan, saya persilahkan. Ya. Bismillah. Ya Ustaz, berapa persen kira-kira dari penghasilan kita, penghasilan pribadi kita, sehingga kita dari katakan bakil untuk mengeluarkan harta di jalan Allah? Syukran. Bagaimana? Berapa persen dari penghasilan kita untuk dikeluarkan harta di jalan Allah sehingga tidak dikatakan bakil, sehingga tidak dikatakan untuk menumpuk harta begitu? Syukran. Iya. Baik. Jemaah sekalian, jadi ketika malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi SAW tentang rukun Islam, kata Jibril, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang ajaran Islam. Kemudian kata Nabi, yang pertama adalah kamu bersaksi bahwa la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kamu menegakkan salat. Jadi ini rukun Islam. Salat itu merupakan tiang agama. Kemudian yang ketiga adalah membayar zakat. Jadi jemaah sekalian, zakat itu merupakan rukun Islam. Yang menahannya itulah yang disebut tidak mengeluarkan kewajiban atau hak Allah Subhanahu wa taala pada hartanya. Jadi dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah untuk mensucikan mereka dan membersihkan mereka dengan harta tersebut, dan doakan mereka, sesungguhnya doamu itu menenangkan mereka. Jadi jemaah sekalian, ini dalil wajibnya zakat. Berapa banyak? Nabi jelaskan itu 40 bagian atau 2,5% dari hartanya. Dan Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa 2,5% itu lebih mudahnya kita bagi menjadi 40.
Dan pendapat Syekh Ibnu Baz rahimahullah, mengikuti nisabnya perak. Berapa perak nisabnya? 595 gram. Berapa kalau diuangkan? Dulu waktu 2 tahun yang lalu itu sekitar 11.000 per gram. Jadi kalau 595 gram itu kurang lebih 6 jutaan. Nah, kalau ada orang yang punya uang 10 juta, ini kita kasih contoh. Kemudian dia telah memiliki selama 1 tahun, wajib dia keluarkan 2,5%. Jadi wajib dia keluarkan 2,5%, berarti dibagi 40. Berapa itu? 10 juta bagi 40? 250. Tapi ini bukan pelajaran matematika ya. Kita cuma kasih contoh. Kalau dia tahan jamaah sekalian, maka ancamannya sangat berat. Di surah At-Taubah, di ayat yang 34 dan 35, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa harta mereka akan dipanaskan pada hari kiamat di dalam neraka. Kemudian fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum, disetrikakan di atas dahi-dahi mereka, punggung-punggung mereka, dan lambung-lambung mereka. Hadza ma kanantum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Kemudian dikatakan kepadanya, rasakanlah, ini harta yang kalian tahan dulu di dunia. Rasakan sekarang akibat harta yang kalian tahan. Jadi jemaah sekalian, kalau kita tahan itu, maka kita dianggap orang yang menahan harta, tidak mengeluarkan kewajiban zakat. Dan itulah yang dimaksud dalam rukun Islam. Bukan zakat fitri ya. Zakat fitri itu karena adanya bulan Ramadan. Adapun zakat harta, itulah yang menjadi rukun Islam. Keluar 2,5% setiap harta yang dimiliki selama 1 tahun, nisabnya mengikuti perak yang kita sebutkan. Kalau tidak, kita akan mendapatkan ancaman Allah di surah At-Taubah di ayat yang 34 dan 35. Wallahu a'lam. Ada yang lain, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya tanyakan ini Ustaz, karena materi kita ini kalau menurut saya ngeri-ngeri, sedap pembatal keislaman. Berarti kita keluar dari Islam yang tadinya kita sudah Islam, tapi setelah kita melakukan pelanggaran itu, diantaranya 10 itu, kita bisa keluar dari Islam tanpa disadari. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana kalau misalnya si A ini melakukan pelanggaran di antara 10 ini, dia satu saja dia langgar, dia keluar dari Islam menurut itu, terus bagaimana caranya dia kembali lagi Ustaz dalam Islam? Apakah dia cukup mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya, atau dia pergi ke Ustaz untuk melapor bahwa saya sudah melanggar 10 pembatal keislaman? Syukran, terima kasih. Baik, jemaah sekalian, kita sudah sebutkan ucapan sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Sebab beliau bertanya itu karena Nabi mengabarkan akan terjadi fitnah-fitnah sepeninggal beliau. Maka kata Hudzaifah, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata yudrikani. Dulu orang-orang bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Adapun saya bertanya tentang keburukan. Kenapa? Saya khawatir itu bisa menimpa saya. Jadi jemaah sekalian, dalam buku-buku fikih, kalau kita belajar wudu, kita juga harus tahu pembatal-pembatal wudu. Tidak cukup kita tahu cara wudu, kita juga harus tahu
Pembatal-pembatal wudhu. Di antaranya bahkan sebagian ulama mengatakan makan daging onta termasuk pembatal wudhu. Dan itu dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ahli fikih abad ini. Karena ketika Nabi ditanya, atawadda, apakah saya berwudu? Ada orang yang bertanya, atawadda min akli lahmil ghanam? Apakah saya wudu ya Rasulullah karena makan daging kambing? Kata Nabi, insyi'ta, kalau kamu mau. Kemudian orang ini bilang lagi, kalau saya makan daging unta, apa saya wudu? Kata Nabi, tawadda, wudu kamu. Ini kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, asal dalam perintah itu wajib. Di sini pendalilan, walaupun sebagian juga mengatakan tidak. Namun jamaah sekalian, artinya berarti ada pembatal wudu yang harus kita ketahui. Dan mungkin tidak banyak orang tahu bahwa makan daging unta itu batal wudu, karena jarang makan daging unta. Yang sering itu makan daging kambing, farau. Jadi mengetahui wudu harus juga mengetahui pembatalnya jamaah sekalian. Demikian pula Islam, tauhid dan iman. Tidak cukup seseorang mempelajari tauhid dan iman. Dia juga harus mempelajari lawan dari tauhid dan iman, yaitu syirik dan kufur. Makanya 10 ini bukan pembatasan. Cuma kata para ulama, semua yang bisa merusak Islam, kembalinya itu, induknya itu pada 10 yang kita pelajari ini. Dan 10 ini disepakati. Beda kalau orang meninggalkan sholat. Masih ada perbedaan pendapat di tengah ulama. Ada yang mengatakan dia masih muslim kalau tetap sholat, maksudnya cuma bolong-bolong, tidak meninggalkan secara total. Ada yang mengatakan walaupun dia meninggalkan sebagian, masih melakukan sebagian, dia juga sudah kufur. Jadi ada perbedaan pendapat. Kalau sholat, mereka mengatakan kalau ditinggalkan karena malas, ada yang mengatakan kufur. Kalau ditinggalkan karena malas, ada yang mengatakan tidak sampai kufur. Itu kalau sholat, perbedaan pendapat. Makanya tidak dimasukkan oleh penulis. Tapi kalau 10 ini yang disepakati di tengah ulama. Kemudian ya mas kalian, seandainya, jadi Syekh Fauzan pernah ditanya, orang yang melakukan satu dari 10 pembatal keislaman ini, apakah dia langsung keluar dari Islam? Kata Syekh Fauzan, kalau dia tahu, maka langsung. Kalau dia tahu. Kecuali kalau dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, kemudian diberitahu, lalu tetap melakukannya, ini berarti sudah tegak dalil, tegak hujjah kepadanya. Demikian pula kata Syekh Fauzan, orang yang sengaja tidak mau belajar, padahal dia tinggal di tengah kaum muslimin, tinggal di negara muslim. Apalagi sekarang ada gadget, ada YouTube, ada dakwah tauhid, dakwah sunnah, bisa diakses. Kalau dia melakukan pembatal keislaman, berarti jamaah sekalian, bukan karena dia tidak tahu, tapi memang karena dia tidak mau tahu. Itu beda. Makanya kita mempelajari ini untuk menjauhinya. Dan seandainya jamaah sekalian, ada orang yang melakukan salah satu dari pembatal ini, nanti akan disebutkan juga termasuk di dalamnya sihir. Orang yang datang kepada orang pintar lalu membenarkan orang pintar tersebut bahwa dia juga tahu perkara gaib, itu juga semua pembatal keislaman. Nah, kalau dia tidak tahu maka dia bertobat. Terus bagaimana cara tobatnya? Apa dia harus mengucapkan kembali syahadat dan mengumumkan? Jawabannya, kalau mengumumkan tidak harus. Dia cukup bertobat dan kembali syahadat. Ini sebagian disebutkan oleh ulama. Tapi sebagiannya juga mengatakan, kalau dia cukup bertobat, walaupun dia tidak membaca 2 kalimat syahadat, itu sudah cukup. Dan tobat itu syaratnya 5. Yang pertama menyesal, yang kedua meninggalkan, yang ketiga berjanji tidak akan mengulangi, yang keempat
masih pada waktunya. Yang pertama ikhlas, yang kedua menyesal, yang ketiga meninggalkan, yang keempat berjanji tidak akan mengulanginya, yang kelima masih pada waktunya. Jadi 5 syarat tobat. Kalau dia penuhi ini kata Syekh Ibnu Baz, cukup. Walaupun sebagian ulama mengatakan dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan jemaah sekalian, intinya itu yang paling penting adalah dia sungguh-sungguh bertobat dan belajar supaya dia bisa terhindar dari 10 yang bisa merusak keislaman ini. Baik, dari jemaah sekalian, mungkin itu yang bisa kita ambil. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.